فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، ikhwan fillah, azani wa azakum Allah. Kita akan kembali mengkaji kajian dari kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta keyakinan atau ideologi seperti tulisan dari Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir telah kita selesaikan tentang pembahasan adab dan etika makan dari awal sampai terakhir. Adab dan etika makan yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini kita akan ambil judul yang baru, poin yang baru pula, langsung kita baca. Berkata Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri sampai tadi, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menjaga beliau. Al-Khamis wa Thamanun, poin yang ke-85. Poin yang ke-85. Kata penulis, adal jiran wa ghairihim minal muslimina haramun. Adal jirani wa ghairihim minal muslimina haramun. Menyakiti tetangga dan selain mereka dari kalangan kaum muslimin adalah haram. Menyakiti tetangga dan selain mereka dari kaum muslimin adalah haram. Sebelum kita mengkaji lebih panjang dan lebar tentang poin ini, di awal pembahasan tentang adab telah kita singgung bahwa menurut Al-Quran dan hadis, adab terbagi menjadi 3. Kita perlu tahu dulu hal ini. Adab menurut kitab dan as-sunnah terbagi menjadi 3. Pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud dari beradab kepada Allah adalah mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya. Artinya seseorang yang tidak beribadah kepada Allah berarti dia tidak beradab. Seseorang yang menyekutukan Allah berarti dia tidak beradab kepada Allah. Dan itu telah kita lewati di awal-awal pembahasan dari mabadi' at-tauhid, mabadi' akidah. Kemudian adab yang kedua adalah adab kepada diri sendiri, yang ditunjuki dengan beberapa contoh kecil tentang adab yang telah kita lewati juga. Adab tidur, adab makan dan minum. Nah, sebenarnya masih panjang dan lebar mengkaji tentang adab, termasuk adab berbicara, adab berjalan, dan seterusnya. Kemudian adab yang ketiga adalah adab kepada sesama makhluk. Adab kepada sesama makhluk, dan ini sangat luas. Di antaranya ada adab kepada orang tua, nanti akan datang pada bab-bab setelahnya. Adab kepada orang tua. Nah, adab kepada anak, adab kepada pasangan hidup kita, kalau laki-laki, adab kepada istri, kalau perempuan, adab kepada suami. Nah, kemudian adab kepada, yang sekarang kita akan kaji adalah adab kepada tetangga. Artinya tetangga juga punya hak untuk kita beradab kepada mereka. Nah, dan secara umum adalah beradab kepada kaum muslimin, baik itu tetangga ataupun selain tetangga, yang jauh ataupun yang dekat. Nah, ini termasuk adab kepada sesama makhluk, adab kepada tetangga. Yang berporos kepada 2 hal, yang berporos kepada 2 perkara. Adab kepada tetangga berporos kepada 2 perkara.
Nah, meskipun datang dalil yang begitu banyak menerangkan tentang adab kepada tetangga, namun secara garis besar kembali kepada dua perkara. Yang pertama adalah apa yang penulis sebutkan di sini, tidak boleh untuk menyakiti, tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengusik. Nah, yang kedua di antara adab kepada tetangga adalah hendaknya berbuat baik. Jadi dua adab yang global kepada tetangga, tidak boleh disakiti atau tidak boleh diganggu. Yang kedua adalah hendaknya malah berbuat baik. Ini salah satunya. Boleh bawakan kepada kita, adzal jirani wa ghairihim minal muslimin haram. Menyakiti tetangga dan selain mereka dari kalangan kaum muslimin, hukumnya adalah haram. Haram. Nanti akan datang dalilnya. Maksudnya termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca landasan hukumnya, kita akan sebutkan dulu tentang apa yang dimaksud dengan tetangga. Nah, menurut para ulama, siapa yang dimaksud dengan tetangga? Pertama-tama tentang tetangga. Ini umum mencakup jenis tetangga dalam ruang lingkup apapun. Yang hendaknya kita berbuat baik kepada mereka dan tidak boleh untuk menyakiti mereka. Dalam ruang lingkup apapun, pada makna pertama, tetangga tempat tinggal atau rumah. Artinya rumah yang berdekatan dengan rumah kita, mereka adalah tetangga kita. Tetangga rumah. Kemudian masuk dalam kata tetangga juga adalah dengan ruang lingkup, misalnya tempat usaha. Mungkin kita punya rumah lain, kita punya tempat usaha lain. Entah toko atau tempat usaha apapun itu yang kita jadikan sebagai usaha. Nah, selain rumah kita. Jadi orang-orang yang memiliki tempat usaha yang juga bertetangga dengan kita juga dikatakan tetangga. Yang memiliki hak juga untuk tidak boleh disakiti dan hendaknya dimuliakan, hormati. Bahkan lebih luas daripada itu, tetangga kebun. Kita punya kebun, kemudian di samping tentunya ada kebun milik orang lain. Itu pun makna tetangga mengenai kepada mereka. Atau tetangga tanah, kita punya tanah, sebidang tanah kosong di sebelah kita ada tetangga. Ini juga termasuk hal yang tidak boleh untuk menyakiti mereka, bahkan hendaknya memuliakan mereka. Al-muhim makna tetangga lebih luas daripada sekedar memaknai tentang tetangga adalah rumah yang bersampingan dengan rumah tempat tinggal kita. Nah, baik itu rumah tempat tinggal, ada rumah di sampingnya, atau tetangga dalam tempat usaha, atau tetangga dalam kebun, atau tanah, sebidang tanah. Al-muhim semuanya mencakup tetangga. Bahkan sebagian orang yang memiliki profesi nelayan, dia punya kapal tentunya. Kapal bukan tempat tinggal. Tapi ketika dia memarkirkan kapalnya atau perahunya di dermaga dan bertetangga dengan kapal orang lain atau perahu orang lain, itu pun maknanya bertetangga perahu, bertetangga kapal, yang juga memiliki hak untuk dimuliakan dan tidak boleh untuk disakiti. Ini yang datang dari perkataan para ulama bahwasanya tetangga tersebut umum, mencakup seluruh makna tetangga yang datang, baik itu rumah tempat tinggal, kebun, sebidang tanah, tempat usaha dan semisalnya. Kemudian siapa yang dimaksud dengan tetangga? Kita kupas. Yang paling dekat tentang makna tetangga adalah tempat tinggal. Karena kita menghabiskan kebanyakan dari waktu kita di rumah tersebut, di tempat tersebut, tempat tinggal kita. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Beberapa tafsir datang dari para sahabat, datang dari Abu Hurairah, datang dari Aisyah, datang dari Abdullah bin Amr bin As, dan beberapa orang sahabat yang lainnya memaknai tentang tetangga. Ada beberapa yang memaknai tentang tetangga. Paling pertama adalah makna tetangga yang paling pertama adalah, di akhir baru kita simpulkan siapa yang dimaksud dengan tetangga berdasarkan pendapat-pendapat yang berselisih tersebut. Pertama, makna tetangga adalah rumah yang paling dekat berkaitan dengan pintu. Pintu rumah orang tersebut paling dekat dengan pintu rumah kita. Misalnya mungkin kita punya rumah dengan 4 sisi, depan, belakang, kiri, kanan. Nah, kemudian masing-masing dari sisi tersebut ada rumah,
Ada rumah di depan, ada rumah di depan, belakang, ada rumah di samping kiri, dan ada rumah di samping kanan. Yang dimaksud dengan tetangga, berdasarkan pendapat yang pertama adalah pintu rumah yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Dengan makna kalau begitu, arah depan, karena kebiasaannya pintu rumah di bagian depan. Nah, ini makna tetangga yang paling dekat. Ini pendapat yang pertama, mengatakan bahwasanya makna tetangga adalah pintu rumah yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Kemudian makna tetangga yang kedua adalah rumah yang paling terdekat dari masing-masing 4 sisi rumah kita. Ya, kita punya rumah mungkin memiliki 4 sisi, depan, belakang, kiri, dan kanan. Masing-masing di samping kiri, kanan, depan, belakang tersebut ada rumah-rumah yang lain. Itulah yang dimaksud dengan tetangga. Nah, artinya tetangga rumah bagian depan, tetangga rumah bagian belakang, tetangga rumah bagian kiri, tetangga rumah bagian kanan. Dari masing 4 sisi rumah kita. Kita istilahkan dengan ada yang utara, selatan, timur, dan barat. Nah, jadi dari keempat sisi rumah yang paling dekat dengan rumah kita, itulah tetangga kita. Kemudian pendapat yang berikutnya juga adalah datang juga dari sebagian sahabat. Makna rumah atau makna tetangga adalah 10 rumah terdekat dari masing-masing sisi rumah kita. 10 rumah terdekat dari masing-masing sisi rumah kita. Artinya dari arah depan rumah kita hitung 10 rumah, itu 10 rumah. Dari arah depan rumah kita, mereka adalah tetangga. 10 rumah ke belakang. Nah, 10 rumah kiri, 10 rumah ke kanan. Berarti dalam radius 40 rumah yang dekat dengan kita, itulah tetangga. Berdasarkan pendapat yang ketiga ini. Kemudian datang pendapat yang keempat. Adalah, yang dimaknai tentang tetangga adalah terbilang satu jamaah pada satu masjid yang sama. Ketika di kampung tersebut ada masjid, kemudian yang dikatakan tetangga adalah yang berjamaah dalam satu masjid yang sama. Jadi di sini tidak dihitung tentang jaraknya, entah jaraknya jauh atau dekat. Al-muhim ketika dia sholat jamaah pada satu masjid yang sama, berarti dia adalah tetangga. Nah, namun dari pendapat yang ada, dari keempat pendapat yang telah kita jabarkan di depan, sebenarnya butuh untuk digabungkan, karena sebagian tempat untuk menerapkan 4 pendapat yang ada, salah satu dari 4 pendapat yang ada, mungkin sangat sulit. Misalnya, kita pernah mendapati keadaan-keadaan di mungkin rumah di pegunungan, di kampung, yang jarak satu rumah dengan rumah yang lainnya mungkin bisa sampai 100 meter, 500 meter. Artinya itu menghitung 40 rumah ke masing-masing arah rumahnya dia, mungkin bisa memakan waktu mungkin perjalanan 1-2 jam. Dan ada sebagian kampung hanya memiliki mungkin dalam satu ruang lingkup, satu dusun misalnya hanya memiliki mungkin cuma 3-4 rumah, apalagi di daerah pegunungan, dekat dengan persawahan dan perkebunan. Mungkin dalam satu kampung hanya memiliki 2-3 rumah, 2-3 tetangga. Kalau mau diterapkan tentang pendapat yang mengatakan 40 rumah ke arah kiri, kanan, depan, dan belakang, sangat sulit untuk dicari. Mungkin tetangga dari 40 rumah tersebut mungkin akan kita dapati lain kecamatan. Nah, demikian juga untuk menerapkan pendapat yang paling pertama, semisal yang paling dekat dengan rumah kita, yang paling dekat dengan pintu rumah kita, mungkin pada pemukiman padat penduduk kita akan dapati lebih dari 1 pintu rumah yang paling dekat dengan rumah kita, bisa 2, 3, 4, 5. Nah, karena saking padatnya penduduk. Jadi al-muhim dari pendapat yang ada kita gabungkan bahwa dikatakan tetangga adalah tergantung dari kebiasaan tempat tinggal tersebut. Karena beda satu tempat dengan tempat yang lainnya. Mungkin makna tetangga di kota belum tentu hal yang sama kita dapati makna tetangga di desa. Nah, mungkin makna tetangga di daerah kelurahan belum tentu kita bisa terapkan di daerah kecamatan atau kabupaten dan semisalnya. Al-muhim kesimpulan dari pendapat yang ada bahwasanya makna tetangga adalah kembali kepada tradisi tempat tinggal tersebut. Nah, karena kalau
Kalau dikatakan juga bertetangga adalah satu masjid, satu jamaah, anggap saja kita satu taib masjid di masjid, misalnya kita di Soraka Masjid Al-Ikhwan. Tetangga kita mungkin nanti jaraknya bisa di lain blok, lain lorong, bahkan mungkin lain lokasi berjauhan. Makanya ini semuanya kembali kepada kebiasaan tempat tersebut, tradisi tempat tersebut. Apabila itu dikatakan tetangga di lokasi tempat tinggal tersebut, kita terapkan itu sebagai tetangga kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan baca landasan hukumnya berkaitan dengan apa yang disebutkan kepada kita pada poin yang ke-85, menyakiti tetangga dan selain mereka dari kalangan kaum muslimin adalah haram. Kata Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala, wa dalilu hadis ibn Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Landasan hukumnya adalah hadis Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridhai keduanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah ketika orang muslim yang lain merasa selamat dari gangguan lisan dia. Itu lagi hadisnya, kata Nabi SAW, orang muslim yang baik adalah ketika orang muslim yang baik merasa selamat dari celaan lisan dia dan gangguan tangan dia. Orang muslim yang baik adalah ketika orang muslim yang lain merasa aman dari celaan lisan dia dan gangguan tangan dia. Artinya, Nabi SAW ingin menerangkan kepada kita sekilas tentang siapa yang dimaksud dengan orang muslim. Definisi atau pengertian tentang orang muslim yang baik, yaitu orang muslim yang baik dia tidak ganggu. Orang muslim yang baik dia tidak mengganggu kaum muslimin yang baik, kaum muslim yang lain. Orang muslim yang baik menurut hadis Nabi SAW dia tidak mengganggu kaum muslimin yang lain, tetangga atau kaum muslimin secara umum. Baik itu dengan lisan dia, tidak mencela, atau tangan dia tidak mengganggu. Jadi cerminan tentang agama Islam adalah dia berbuat baik kepada tetangga dan tidak mencela serta tidak mengganggu. Ini maksud dari hadis ini berkaitan dengan bab yang sedang kita kaji. Ada hadis yang lain juga yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan hadis yang serupa, namun pada konteks celaan yang keras. Nabi SAW menafikan keimanan berkaitan dengan orang yang mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata Nabi SAW, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi SAW menafikan keimanan. Dari siapa? Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhu, wahai Rasulullah, siapa dia? Beliau Nabi SAW bersumpah atas nama Allah, kemudian ada orang yang tidak beriman. Makanya para sahabat bertanya, jangan sampai mereka termasuk salah satu di antara orang yang dinafikan keimanan dari Nabi SAW tersebut. Kemudian beliau menerangkan siapa yang dimaksud dengan tidak beriman setelah beliau bersumpah atas nama Allah. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Kata Nabi SAW, siapa yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Maksud dari hadis ini bahwasanya ketika ada seseorang yang sering mengganggu tetangga dengan muqaddimah, pendahuluan yang telah kita sebutkan di depan, baik itu tetangga rumah, baik itu tetangga sebidang tanah, baik itu tetangga kebun, baik itu tetangga tempat usaha, atau dengan makna tetangga yang lainnya. Kata Nabi SAW, la yu'min, tidak beriman. Orang yang mengganggu tetangganya, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, tidak beriman. Perhatikan tentang pentingnya makna tetangga. Nabi SAW mengaitkan dengan perkara keimanan. Orang yang mengganggu tetangga tidak beriman. Kebalikannya, orang yang memuliakan tetangga merupakan simbol-simbol daripada keimanan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini kita katakan di depan bahwasanya secara garis besar hak tetangga ada dua. Pertama, jangan disakiti. Yang kedua adalah dimuliakan berdasarkan hadis ini.
Abu Hurairah, kita lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Simbol-simbol keimanan termasuk diantaranya adalah berbuat baik kepada tetangga. Dan Nabi SAW menafikan keimanan dari orang yang suka menyakiti tetangganya. Nah, tetangga punya hak. Apalagi tetangga tersebut memiliki poin-poin kedekatan yang lainnya. Nah, paling pertama, ada dua tetangga. Satunya tetangga keluarga, satunya tetangga non keluarga. Ketika kita dihadapkan untuk memilih salah satu dari dua tetangga tersebut, yang kita kedepankan dan dahulukan adalah pertama, tetangga kemudian memiliki keterkaitan keluarga. Nah, yang tetangga non keluarga kita nomor duakan karena ini lebih dekat. Kemudian tambahkan satu poin lagi apabila dia adalah tetangga, kemudian keluarga dan muslim. Mungkin ada tetangga punya sifat yang sama, keluarga, namun non muslim. Hendaknya kita mendahulukan yang keluarga muslim, tetangga keluarga muslim. Artinya ini ketika dihadapkan untuk memilih salah satu di antara dua tetangga, sifat-sifat ini yang kita kedepankan. Kemudian ada lagi 6 tetangga yang mungkin memiliki sifat pertama, tetangga keluarga muslim miskin. Kemudian ada tetangga juga keluarga muslim namun memiliki sifat yang kaya. Yang kita dahulukan berbuat baik kepada mereka adalah tentunya yang miskin, karena dia punya nilai yang tidak dimiliki oleh yang satunya. Kita mau berbuat baik kepada orang yang kaya, mungkin dia merasa cukup dengan kekayaan dia. Nah, kita alihkan kepada yang miskin dan seterusnya. Nah, kayak apabila ada sifat-sifat seperti ini yang kita dahulukan, dia tetangga, kemudian keluarga, kemudian muslim, kemudian miskin, tambahkan lagi mungkin dia dari kalangan yang bermanhaj sama, berakidah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya dia lebih kita kedepankan. Kemudian permasalahan tetangga, barakallahu fikum jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mendapatkan pembelajaran dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ini pun yang senantiasa diwasiatkan berulang-ulang oleh malaikat Jibril. Makanya dalam satu anggapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam sahih, kata beliau, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku. Senantiasa maknanya berulang-ulang dan tidak 1, 2 atau 3 kali saja, tapi berulang-ulang. Senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Sampai-sampai aku menyangka bahwasanya ketika aku meninggal, dia pun akan menerima warisan dari aku. Karena saking seringnya malaikat Jibril menganjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal ini jangan disepelekan. Jangan disepelekan dalam perkara bermuamalah bersama sesama makhluk. Di antara yang paling penting untuk kita berbuat baik kepada mereka serta tidak menyakiti mereka adalah tetangga. Bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga datang dalam beberapa hadis berikut kita akan sebutkan. Di antaranya adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhtum maraqan falyata'ahad jaruhu. Idza tabakhtum maraqan falyukthir ma'ahu wa lita'ahad jaruhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian memasak masakan daging, hendaknya memperbanyak kuahnya, dibagikan juga kepada tetangganya. Ini salah satu bentuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, ketika memasak masakan, membuat satu makanan, hendaknya memperbanyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuahnya, kemudian dibagikan juga kepada tetangga terdekat. Bentuk yang lain juga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna jarun jarahu. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian menghalangi tetangganya untuk menyambung kayu rumah ke dinding tetangganya. Artinya ketika kita punya tetangga sebelahan rumah, dia ingin membangun rumah yang satu dinding dengan kita, mungkin dia akan menumpang kayunya di atas dinding kita. Kata Nabi SAW, jangan dihalangi. Jangan dihalangi. Bahkan berikan kesempatan untuk hal tersebut. Sampai seperti itu anjuran dari Nabi SAW untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dan seterusnya. Al-muhim, barakallahu fikum jami'an, dari apa yang kita sebutkan di depan,
bahwasanya berbuat baik kepada tetangga serta tidak menyakiti tetangga adalah simbol-simbol keimanan. Kemudian tetangga memiliki hak yang begitu besar. Ada dua, kembali kepada dua perkara. Pertama adalah untuk dimuliakan, yang kedua jangan disakiti. Nah, mungkin cukup apa yang telah kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya poin yang lain juga kita akan ambil berkaitan dengan permasalahan salam dan meminta izin, terkhususnya datang bertamu ke rumah orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini sempat kita kaji. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.